Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketemu lagi dengan saya Ibu Irma. Jadi di pertemuan kali ini atau di video kali ini kita akan membahas tentang seni rupa tiga dimensi. Langsung saja kita ke materinya. Pada macam-macam seni rupa tiga dimensi termasuk dalam seni rupa berdasarkan wujudnya. Jadi ada dua dimensi dan tiga dimensi. Nah, berbeda dengan seni rupa dua dimensi yang hanya dapat dilihat dari satu sudut pandang saja, seni rupa tiga dimensi merupakan sebuah karya yang memiliki tiga unsur, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Selain itu, eh, seni rupa tiga dimensi ini juga memiliki ruang, volume, atau isi yang bisa dilihat dari berbagai sudut pandang atau segala arah. Nah, jenis karya seni rupa tiga dimensi ada dua. Yang pertama ada yang murni dan yang kedua ada kriya atau terapan. Yang pertama, karya seni rupa tiga dimensi murni. Nah, karya seni ini tidak memiliki unsur praktis atau unsur kegunaan, tetapi hanya memperhatikan ekspresi dan kreativitas. Tujuan dibuatnya karya seni rupa tiga dimensi murni adalah hanya untuk dinikmati keindahannya atau estetikanya dan makna yang terkandung di dalam karya tersebut. Jadi, meskipun dia bisa dinikmati keindahannya, tapi di dalamnya juga dia memiliki makna atau konsep yang tersusun. Kemudian, contoh karyanya ada banyak. Yang pertama nih, ada benda hias. Benda hias merupakan karya yang hanya memperhatikan kreativitas, ekspresi, dan keindahannya saja. Contohnya seperti hiasan dinding, ornamen-ornamen itu, kemudian ada guci, patung, dan lain sebagainya. Kemudian ada karya instalasi. Nah, ini sangat asing ya, atau mungkin kalian belum pernah dengar. Jadi, karya instalasi adalah karya seni pemasangan atau memasang, menyatukan, dan mengkonstruksi sejumlah benda yang memperhitungkan elemen-elemen ruang, waktu, dan suara. Jadi karya instalasi itu punya ruang, kemudian punya durasi waktu dan juga ada suaranya. Jadi karyanya itu berupa tiga unsur itu tadi. Kemudian, seni instalasi bisa merujuk pada suatu konteks kesadaran makna tertentu. Jadi memiliki konsep seperti persoalan sosial politik dan hal lain yang bersifat kontemporer. Bersifat kontemporer seperti apa? Kontemporer itu seperti masa kini atau yang budaya yang mengikuti yang lagi tren sekarang. Seperti itu. Nah, ini contoh-contoh karyanya. Jadi ini ada seni patung. Ini ada patung, ada karya berupa patung, kemudian ini ada benda hias di dinding gitu. Nah, dan ini instalasi. Jadi instalasi itu karyanya sangat besar. Ini kan manusianya. Jadi karyanya itu kebanyakan seperti ini. Jadi sangat-sangat besar. Jadi karya instalasi itu biasanya ditaruh di sebuah ruangan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada pameran karya instalasi itu pasti sangat besar. Oke, yang kedua ada karya seni rupa tiga dimensi kriya atau terapan. Nah, karya seni ini merupakan karya yang dibuat dengan pertimbangan kegunaan dan juga keindahannya. Jadi tidak hanya keindahannya saja, tapi seni ini juga memiliki nilai guna. Nah, seni kriya merupakan karya seni rupa tiga dimensi yang mempunyai fungsi sebagai seni rupa terapan. Seni rupa terapan merupakan seni kerajinan yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut macamnya. Yang pertama, ada kerajinan keramik, yaitu menggunakan bahan dasar tanah liat. Kemudian produk yang dihasilkan misalnya seperti vas bunga, teko, kendi, dan lain sebagainya. Kemudian, selanjutnya ada kerajinan logam.
menggunakan bahan jenis logam seperti emas, perak, perunggu, besi, tembaga, aluminium, kuningan, platinum, palladium, dan lain sebagainya. Dan produk yang dihasilkan seperti perhiasan, alat musik gamelan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kerajinan kulit, dibuat dari bahan kulit yang pasti. Nah, produk yang dihasilkan seperti apa? Tas, jam tangan, sepatu, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada kerajinan kayu, dibuat dengan bahan kayu, seperti kayu jati, kayu cendana, kayu jati Belanda, dan lain sebagainya. Dan produk yang dihasilkan bisa seperti meja, kursi, wayang golek bahkan, dan rak dapur, dan sebagainya. Kemudian ada kerajinan anyaman. Nah, biasanya menggunakan bahan dasar seperti bambu, rotan, enceng gondok, daun mendong, kemudian plastik, kertas, dan lain-lain. Jadi bahannya itu lebih cenderung elastis. Kemudian produk yang dihasilkan bisa seperti kursi rotan, tempat tisu, lampu belajar, atau lampu kamar, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ini ada media dan teknik yang digunakan dalam berkarya seni rupa 3 dimensi. Yang pertama ada teknik pahat. Nah, teknik pahat atau memahat merupakan teknik yang biasa digunakan dalam membuat patung atau furniture. Nah, teknik ini merupakan teknik pembuatan patung yang paling tua, yang paling pertama. Jadi, sehingga pada awalnya seni patung itu bisa disebut sebagai seni pahat dulunya. Nah, teknik ini pada dasarnya merupakan proses mengambil atau membuang bagian-bagian yang tidak diperlukan dari material atau bahan yang dipahat atau yang digunakan, sehingga membentuk objek tertentu yang kita inginkan. Nah, material atau bahan yang biasa digunakan dalam teknik pahat adalah kayu dan batu. Alat yang digunakan untuk mengukir atau memahatnya adalah tatah atau pahat ukir. Nah, ini contoh furniture yang bisa dibuat dengan teknik pahat. Kemudian ada relief, itu juga menggunakan teknik pahat. Nah, ini disebut sebagai alat pahat ukir. Jadi terbuat dari besi. Ini ada video tutorial. Jadi ada bagian yang dibuang seperti itu kalau teknik pahat ya, dan menggunakan alat pahat ukir. Jadi udah dilihat ya gambarannya seperti ini teknik pahat itu. Oke, lanjut. Yang kedua ada teknik modeling. Jadi teknik modeling merupakan kebalikan dari teknik pahat. Jadi kalau dalam teknik pahat itu dibuat dengan membuang bagian-bagian yang tidak diperlukan, teknik modeling ini dibuat melalui proses aditif, yaitu membentuk, memperbesar, atau mengonstruksi material atau bahan. Jadi teknik ini pada dasarnya menggunakan bahan yang elastis, plastis seperti tanah liat, plastisin, bubur kertas, dan gips. Namun, bahan-bahan ini juga memiliki kelemahan, yaitu mudah retak, sehingga untuk mencegah keretakan atau kerusakan adalah dengan cara membakarnya menjadi terakota. Nah, ini
adalah contoh teknik modeling, yaitu kayak apa? Membentuk, memperbesar dan mengonstruksi. Kalau mengonstruksi itu misalnya di sininya tuh ada kerangkanya. Jadi ada kerangka yang bisa atau yang memperkuat atau memperkokoh karyanya seperti itu. Kalau misalnya, loh ini apa bedanya kalau sama yang butsir? Oh, kalau butsir itu beda lagi. Butsir itu kan membentuk, tapi tidak mengonstruksi. Jadi tidak ada kerangkanya di dalamnya. Lanjut. Yang ketiga, teknik cor atau casting. Teknik ini merupakan teknik pembuatan dengan bahan yang bisa dicairkan dan akan mengeras setelah dituangkan ke dalam cetakan, sehingga bentuknya sama dengan cetakannya. Nah, bahan yang biasa digunakan adalah resin, serat kaca, plastik, gips, dan perunggu. Memiliki dua macam teknik. Yang pertama adalah teknik beveled, yaitu menggunakan dua jenis cetakan yang terbuat dari batu gips dan semen yang bisa dipakai berulang-ulang. Ada juga teknik shear perdue, yaitu biasanya menggunakan benda dari logam yang bentuk dan biasanya lebih rumit. Ini ada video. Jadi ini dibuat dulu cetakannya. Cetakannya ini terbuat dari resin karet. Nah, ini udah proses penuangan dan udah dikeringkan, tinggal di. Nah, ini hasil-hasilnya seperti ini. Jadi bisa produksi banyak. Oke, lanjut. Nah, yang keempat ada teknik tempa. Teknik tempa biasanya digunakan untuk membuat benda-benda dari logam seperti besi, baja, dan kuningan. Logam terlebih dahulu dipanaskan. Jadi prosesnya itu logam terlebih dahulu dipanaskan di perapian khusus, kemudian ditempa atau dibentuk sesuai dengan keinginan. Jadi contoh-contoh benda tradisional dari hasil teknik tempa ini adalah aneka senjata tradisional seperti keris, kemudian ada benda-benda perhiasan yang biasa kita gunakan kalau misalnya kita pakai baju adat. Nah, itu bisa pakai teknik tempa untuk pembuatannya. Nah, ini ada teknik pembakarannya yang khusus. Kemudian ini teknik pembentukannya atau teknik tempanya. Lanjut. Yang kelima ada teknik butsir. Nah, teknik butsir adalah teknik membentuk benda dengan cara menambah dan mengurangi bagian dari suatu bentuk dengan media yang lunak atau plastis, dan alat yang dipakai disebut sudip atau butsir. Teknik ini biasanya dipergunakan untuk membuat karya keramik. Jadi beda dengan modeling. Kalau modeling tadi kan kita ada kerangkanya atau kita mengonstruksi. Sedangkan kalau misalnya butsir, ini kita cuma menggunakan tanah liat aja. Kemudian dibentuk-bentuk dan kalau misalnya ada kelebihan apa, bisa pakai alat ini. Disebut sudip atau butsir. Ini ada videonya. Jadi ini yang disebut butsir atau sudip. Kemudian ini kegunaannya untuk apa sih? Nah, untuk ini. Untuk mengukir kalau misalnya kita pengen ada motifnya di dalam karya yang akan kita buat menggunakan teknik butsir. Lanjut.
Yang keenam ada teknik anyam. Teknik anyam adalah teknik yang biasa digunakan dalam membuat karya seni terapan. Jadi hasil karyanya itu seperti tikar, topi, tas, kipas, dan benda-benda kerajinan tangan lainnya. Jadi bahan yang biasa digunakan untuk membuat anyaman sendiri itu terdiri dari bahan alam. Bahan alam itu ada apa aja? Ada rotan, kemudian ada bambu, ada serat kayu, dan enceng gondok. Sedangkan bahan yang tidak alami bisa berupa kertas, kemudian ada plastik. Seperti itu. Jadi ini ya, menganyam seperti ini. Jadi tidak menggunakan alat, jadi hanya menggunakan tangan. Lanjut. Dan yang terakhir ada teknik las. Jadi teknik las merupakan teknik membuat karya seni dengan cara menggabungkan bahan satu dengan bahan yang lainnya. Jadi bahannya ini sama ya, yang digabungkan. Nah, untuk mendapatkan bentuk yang tentu yang kita inginkan. Jadi bahan yang digunakan menggunakan bahan logam. Dan pada teknik las, karya yang dihasilkan ini tidak hanya bisa digunakan untuk membuat karya patung aja yang ada di sini. Ini kan patung, tetapi juga dapat digunakan untuk membuat perabotan rumah tangga, kayak pagar. Nah, itu kan menggunakan teknik las. Seperti itu. Jadi, sekian video kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa dipahami dan dimengerti. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.